Ruth adalah seorang tank dari parti pahlawan yang sering menjelajah labirin. Sebagai tank dengan level 999 yang mana kekuatan perlindungannya paling kuat dalam sejarah. Namun suatu ketika sang pahlawan bernama Gigares memecatnya dari parti mereka. Dianggap menjadi beban karena perlindungannya seringkali melemah. Padahal levelnya terkuat di dunia. Bahkan Ruth juga memiliki skill yang tidak jelas. Sehingga hal itu akan membahayakan para anggota parti yang lain. Dengan alasan seperti itu, Gigares pun sudah menemukan pengganti tank baru yang bisa bertahan sekaligus menyerang. ルード、お前は今日でクビだ。最近流行りの回避型タンクだ。敵の攻撃をかわしながら戦う。Sementara Ruth sendiri mau tidak mau mengikhlaskan pekerjaan itu, padahal baginya parti ini sudah yang anggap sebagai keluarga. Terlebih lagi tujuan dia menjelajahi labirin bukan sekedar untuk mengalahkan para monster, melainkan untuk mencari harta karun yang bisa mengabulkan semua permintaan yang akan ia berikan untuk mengobati adik tercintanya yang saat ini sedang sakit. Sebelum pergi, Gigares semakin menjadi-jadi dengan merampas senjata satu-satunya milik Ruth. 無駄に回避削るだけの無能タンクが主がおじゃんだ。何が歴代最高の数値だ？ Sifat baik Ruth membuat Nin sedih atas pemecatannya itu, tetapi Nin bisa mengunjunginya di kota Avansir karena Ruth akan tinggal di sana bersama adiknya. だようだ。そんなことないわよ。だからはそこで妹と暮らしていくつもりだ。いつかまた会える。 Ketika sedang bingung, Ruth mendengar parti lain yang sedang kekurangan anggota untuk menjalankan misi pengawalan menuju kota Kurat yang dekat dengan kota Avansir. Tanpa basa-basi, Ruth pun langsung ikut bergabung dengan mereka meskipun tidak dibayar. Salah satu dari mereka tahu kalau Ruth merupakan parti pahlawan sehingga Ruth langsung diterima. 勇者パーティーにいた人よ。おお、ぜひ一緒にでは出発しますよ。お願いします。 Di tengah perjalanan terjadi problem ketika kabut menutupi jalan mereka, di mana Ruth menemukan seorang gadis tak berdaya dengan batu sihir di dadanya. Gadis ini merupakan homunculus atau manusia buatan yang diciptakan secara ilegal, di mana homunculus hanya dijadikan sebagai budak, diperlakukan sangat kejam oleh manusia, dan biasanya tidak memiliki emosi maupun kesadaran. Bersamaan dengan itu muncul monster Forex Snake yang memiliki racun mematikan. Sehingga Ruth pun langsung memasang kuda-kuda kemudian menggunakan skill pemancing supaya Forex Snake fokus kepadanya. Meskipun Ruth bisa menahan racun itu, anggota partinya yang ketakutan pun tak bisa membantunya sehingga... ルードさん、問題ない。 Saat terkapar itulah Ruth kembali teringat adiknya sehingga dia langsung bangkit dan memotivasi anggota lainnya untuk ikut membantunya. Sebagai tank, Ruth berperan menghalau segala serangan, sedangkan yang lainnya bertugas untuk menyerang. Dengan aba-aba dari Ruth, akhirnya mereka pun bisa menang. Forest Snake を倒せちゃうなんて。 Kemudian Ruth memberikan nama kepada gadis homunculus ini, yaitu Luna, lalu mengajaknya untuk ikut bersamanya. Sebelum mereka berpisah, Ruth sempat diajak untuk bergabung menjadi parti mereka. Namun Ruth yang memiliki tujuan sendiri pun langsung menolak mereka secara halus. 嬉しい話だけど、俺は秘宝を見つける必要があってな。ルードさんならきっと迷宮攻略できますよ。 Malam harinya ketika mereka berdua istirahat, tiba-tiba segerombolan serigala menyerang mereka yang dengan sikap Luna langsung membunuh serigala itu dalam hitungan detik. Dari sini Ruth mulai sadar kalau Luna berbeda dari homunculus lain, bahwa dia memiliki emosi maupun kesadaran. Bahkan Luna bisa bertarung. Biasanya homunculus ilegal harus dimusnahkan. Namun Luna yang memiliki semua itu pun mengingatkannya dengan adiknya yang membuat Ruth ingin melindunginya. 怯えたような瞳がマニシアを思い出させてであれば。 違法ホムンクルスは処分対象だが。 Selain itu, Luna mahir dalam penggunaan sihir, salah satunya sihir penilaian yang sangat langka, bahkan hanya satu di dunia. Dengan skill yang dimiliki Luna, akhirnya Ruth bisa mengetahui 4 skillnya. Yang pertama, memprovokasi atau pemancing, 2 tubuh yang kebal, 3 konversi daya hidup yang bisa membuat pelindung diubah menjadi kekuatan, dan yang terakhir, tameng pengorbanan atau memindahkan damage teman ke dirinya sendiri. Skill tameng pengorbanan inilah yang membuat Ruth sering mendapatkan damage tanpa sadar sehingga dipecat dari party. Padahal sebagai tank, skill ini sangat berarti untuk melindungi teman-teman partinya. の注意を極限まで引きつける能力を持っています。状態異常にかからなくなったり。どうしたのですか？悩んでいたんだが、
こうもあっさり解決するとは思っていな。 Sesampainya di kota Avanzia, Ruth langsung disambut oleh teman-temannya dan meskipun Luna orang baru, mereka tetap ramah kepadanya. Bahkan ketika sampai di rumah, Manesia sangat baik kepadanya yang hal itu terbukti ketika mereka makan bersama, di mana Manesia dengan lembut mengajarkan Luna cara menggunakan sendok yang benar. Bukan hanya itu, Manesia dan Ruth juga mengajarkan dasar-dasar kehidupan sehari-hari. Hingga setelah 3 hari, Luna mempraktekkan apa yang ia pelajari untuk melayani Manesia dan Ruth sebagai ucapan terima kasih. 集大成です。おいしい。さんを街に案内してはどうですか？そうだな。 Kemudian setelah itu, Ruth mengajak Luna untuk berkeliling di kota kecil ini. Sesuatu yang mencolok di sini adalah tanaman sihir yang dibudidayakan dengan sihir, sehingga masa panen tidak bergantung pada musim. Satu persatu penduduk di sana pun mulai mengenal Luna dan memperlakukannya dengan baik. Hal itu pun sekilas mengingatkan Luna dengan trauma yang ia alami. Namun saat ini Luna sangat bahagia dan nyaman tinggal di kota ini. Bahkan Ruth yang sudah tahu kalau Luna bukan manusia biasa pun tidak berniat untuk membunuhnya. Dan Manesia juga mau menerima Luna setelah Luna berkata jujur kepadanya. 私はホムンクルスです。昔からずっと。 Mumpung Ruth sedang di rumah, para penduduk pun ingin mengadakan latihan tanding untuk mengetes kemampuan mereka, di mana pertandingan dimulai dengan Ruth yang melawan Phil. Kesempatan ini akan digunakan untuk mengetes skill yang belum dia ketahui. Di awal pertarungan, Ruth pun hanya bisa menahan serangan Phil yang bertubi-tubi hingga pertahanannya pun terus berkurang. Ruth pun langsung mencoba skillnya dengan memanfaatkan damage yang ia terima untuk mengalahkan Phil dengan satu serangan ini. 回避がない。まさか。次は誰がやる？俺休養が。 Sedangkan Manesia merasa insecure setelah melihat kakaknya yang hebat dan kuat itu, berbanding terbalik dengannya yang sakit-sakitan dan bahkan dibuang oleh orang tuanya. Namun, kakaknya yang sangat baik rela meninggalkan masa mudanya hanya untuk menjadi petualang supaya bisa mencari harta karun untuk mengobatinya, sehingga dia sangat khawatir tentang kebahagiaan kakaknya itu. Setelah Luna meyakinkan Manesia untuk berkata jujur kepada kakaknya, ternyata Ruth sangat bahagia dengan segala keputusannya itu. Terlebih lagi, Ruth sangatlah menyayangi Manesia. Baginya, Manesia adalah segalanya. 大好きで一番幸せだからな。もっとしっかりするべきだったんです。 Beberapa saat kemudian, Nin berkunjung ke rumahnya, yang ternyata dia sudah keluar dari party pahlawan. Bahkan sekarang partinya sudah dibubarkan. Karena setelah Ruth dipecat, partinya tidak pernah menang dalam serangan labirin. Di mana Kigares baru sadar kalau skill pertahanan sangatlah berpengaruh terhadap penggunaan skillnya. Serangan mereka sama sekali tidak memberikan damage kepada musuh. Malah sebaliknya, pertahanan mereka jadi berantakan dan stamina juga cepat habis. Dari sini Kigares sadar kalau keberadaan Ruth sangatlah penting untuk partinya. Namun tetap saja dia masih keras kepala tidak mengakui hal itu. Padahal skillnya sendirilah yang menjadi beban dengan menguras 1000 poin pertahanannya. Saat baru saja berhasil mengalahkan monster itu, Kigares yang egois pun tetap ingin melanjutkan pertarungan. Yang akhirnya dia kena karma ketika terkena serangan itu dan merasakan apa itu yang dinamakan dengan luka parah. Kembali ke masa sekarang, di mana sebenarnya Nin ditugaskan oleh gereja untuk meneliti kebun sihir di sini, yang mengharuskannya untuk menginap sementara waktu. Namun kota kecil seperti Avanzia ini tidak memiliki penginapan maupun motel, sehingga Manesia menawarkan untuk menginap di rumahnya saja. Ruth juga mengizinkan Nin untuk menempati kamarnya, sedangkan dia sendiri akan tidur di ruang tamu. Di sini Nin sempat menggoda Ruth dengan mengajaknya tidur bersama. Untung saja Ruth imannya kuat sehingga dia bisa menolak ajakan itu. Bagaimana kalau kalian? Aduh. 別にルードなら一緒でもいいのに。冗談ってわけでもないんだけどね。 Momen canggung itu pun buyar ketika Phil datang memberi kabar tentang kemunculan monster yang mengobrak-abrik perkebunan. Lantas Ruth pun langsung mengumpulkan pasukan untuk mengusir para monster itu. Di mana pasukan penyembuh ditugaskan untuk fokus mengobatinya supaya dia bisa menahan segala serangan. Bahkan damage yang diterima warga akibat terkena serangan bisa Ruth pindahkan untuk dirinya. Meskipun begitu, Ruth tetap tenang karena ada Nin dan Luna yang membuat pertahanannya segera pulih. の攻撃は俺が全て引き受ける。
Dengan adanya skill itu, para warga pun bisa bertarung habis-habisan tanpa khawatir dengan damage yang akan mereka terima. Sehingga kini, monster yang merasa terdesak pun hendak kabur ke kota, namun dihentikan oleh Luna menggunakan sihir tanah. Kesempatan itu digunakan oleh Ruth dengan menukar damage yang ia terima menjadi kekuatan untuk mengalahkan monster itu. Berkat skill yang dimiliki oleh Ruth, monster itu pun dapat dikalahkan. Bahkan para warga tak ada yang terluka satupun. Beberapa hari setelahnya, Phil mengumpulkan semua warga untuk mengusir Chameleon Kong yang terlihat di sekitaran kota. Mereka bertanya-tanya kenapa Chameleon Kong bisa muncul di sini. Saat Phil memberikan arahan itulah, fokus Nin teralihkan dengan pedang baru milik Ruth. Pedang yang dibuat oleh temannya ini sangat cocok dengan Ruth yang bisa menggunakan banyak atribut sihir. Sebagai contoh, Ruth bisa memasukkan sihir apinya ke dalam batu sihir ini supaya pedangnya diselimuti sihir api. Dengan begitu, Ruth bisa menyesuaikan kelemahan musuh. Ada seorang petualang Rengsi yang menghampirinya lalu meremehkan Ruth yang masih level F. Akan sia-sia jika memiliki pedang bagus seperti itu. Mendengar Ruth diremehkan, Luna dan Nin pun langsung membelanya. Apalagi Nin yang seorang Sain pun mengakui kekuatan Ruth yang setara dengan kesatria. Bahkan sebenarnya, Ruth menolak untuk memperbarui status levelnya. 更新しないから過小評価されるのよ。下手にランクが上がると、ギルドから呼び出しを受けることがあるからな。 Setelahnya mereka dikejutkan dengan kedatangan Chameleon Kong yang tiba-tiba menyerang Phil. Beruntung Phil bisa menghalau serangan itu. Kemudian Ruth menggunakan skill provokasinya supaya bisa memberikan celah temannya untuk menyerang hingga berhasil terpojok. Saat itulah Chameleon Kong memanggil dua temannya untuk mengepung mereka. Phil sebagai komandan pasukan pun sempat ketakutan dengan posisi ini, namun berhasil ditenangkan oleh Ruth sehingga bisa kembali memimpin pasukan. Kemudian Ruth menggunakan atribut api pada pedangnya untuk mengincar kelemahan Chameleon Kong yang takut terhadap api sehingga Phil bisa memberikan serangan penutup. Masih tersisa satu ekor yang langsung menyerang Ruth dengan membabi buta. Melihat masternya sedang kesusahan, Luna pun dengan gercep membantunya. Setelah Chameleon Kong berhasil dikalahkan, mayatnya pun berubah menjadi batu sihir yang cara kematiannya ini sama persis dengan monster di labirin. Benar saja, tak jauh dari tempat mereka terdapat pintu yang merupakan pintu labirin. Atas kemunculan labirin di kota kecil mereka ini, para penduduk pun merayakan pesta. Mereka berharap kota ini akan menjadi makmur. Namun tetap saja ada pro dan kontranya. Sebab monster di labirin akan melarikan diri ke kota seperti Chameleon Kong sebelumnya, jika tidak ada yang bisa melenyapkan mereka. Untuk itulah mereka harus membuat klan supaya bisa mengatur para petualang yang ditugaskan untuk melenyapkan para monster labirin. Dan para petualang itu tidak bertindak seenak jidat mereka. Singkatnya, seminggu setelah kemunculan labirin, kota Avansir menjadi ramai dengan adanya para petualang ini. Namun hal itu justru membuat Ruth sangat sibuk mengatasi mereka yang sering bertengkar. Di mana kali ini dua klan besar dari Macan Putih dan Naga Hitam yang saling bertengkar. Bahkan perkataan Ruth tidak berpengaruh kepada mereka. Melihat itu, Nin langsung mengancam mereka dengan sihirnya. Ditambah Ruth juga siap menggunakan cara paksa untuk mengusir mereka. Setelah permasalahan itu selesai, Ruth mendapat panggilan dari wali kota. Namun Ruth hanya bisa bertemu dengan utusannya saja. Di mana Ruth diberikan pilihan untuk mendirikan klan supaya bisa mengelola labirin dan mengurus kotanya sendiri. Atas permintaan dari para warga yang mengakui kekuatannya. Dan pilihan yang kedua, jika Ruth tidak mau mendirikan klan, maka dia harus ikut bergabung dengan suatu kelompok untuk memusnahkan labirin itu. Ruth yang masih bimbang pun kembali mendapati petualang yang saling bertengkar. Kali ini omongannya tidak berpengaruh sama sekali karena status mereka yang sama. Sehingga terlintas pikiran untuk mendirikan klan supaya kotanya tetap kondusif. Namun pikirannya kembali berubah ketika melihat kondisi manusia yang semakin parah.
Ruth yang hendak memusnahkan labirin pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Nin dan Luna. Di mana Luna yang merasa berhutang budi kepada Ruth dan seluruh warga kota ini pun mau menggantikan Ruth sebagai ketua jika dia sedang tidak ada di kota. Begitu juga dengan Nin yang rela keluar dari gereja untuk ikut membantunya. この町を守れるというのなら守って。この町も守る。だから協力してくれ。 Sebagai langkah awal, Ruth pun hendak menjelajah labirin. Namun sebelum itu, Ruth dipanggil oleh penyelidik labirin bernama Sugor, yang kemudian membawanya bertemu dengan mantan anggota partinya. Si kembar bernama Lilia dan Lily. Tentu saja Gigaras juga ada di sana yang langsung meminta maaf dan mengakui kekuatan Ruth sebagai tank. Untuk menebus kesalahannya itu, Gigaras pun memberikan informasi bahwa penjaga labirin Avansier bisa berbicara layaknya manusia. Dan hal itu baru mereka temui selama menjelajah labirin. Bahkan Ruth diminta untuk menggantikannya menjelajah labirin supaya bisa mendapatkan harta karun yang selama ini ia cari untuk mengobati adiknya. このざまだ。だからてめえが代わりに。じゃあリリアたちを借りていくな。いろいろと悪かった。 Singkat cerita, Ruth pun menjelajah labirin bersama anggota lamanya. Dengan skill Dungeon Walk milik Lily mempermudah mereka berpindah antar lantai. Ketika mereka berhasil memasuki labirin, kedatangan mereka pun langsung disambut oleh 3 Chameleon Kong sekaligus. Di mana Ruth sebagai pemimpin langsung menyuruh Lilia dan Sugor berada di garis depan. Nin dan Lily garis belakang sebagai penyembuh. Sedangkan Luna terus bergerak untuk melindungi party ini. Di lantai berikutnya mereka diserang oleh monster Vildaurus yang kali ini Ruth sendirilah yang melawannya. Sedangkan yang lain mencari lingkaran sihir supaya bisa naik ke lantai selanjutnya. Sekaligus menghemat tenaga untuk melawan sang penjaga nantinya. Di mana saat ini sang penjaga sedang memantau pergerakan mereka tanpa mereka sadari. Singkatnya tibalah mereka di lantai 10 tempat sang penjaga bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Awalnya Ruth ingin bernegosiasi terlebih dahulu dengan sang penjaga bernama Marius. Namun Marius langsung menolak itu lalu menyerangnya. Terlihat mereka tampak kesulitan untuk melawannya meskipun solo versus squad. Terlebih lagi Marius mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga berubah ke wujud aslinya yang membuat Ruth dan partinya pun terpojok. Lilia-sama! このままでは Belum sempat memberikan perlawanan, Marius terus dan terus menyerang mereka dengan membabi buta hingga satu persatu dari mereka mulai kelelahan, bahkan mental mereka pun ikut melemah. Seperti biasa saat sang MC mulai frustasi dan ingin mundur, Nin kembali menjadi motivasi untuk melanjutkan pertarungan ini. Dari semangat Nin itulah para anggota pun mulai bangkit. Bahkan Lilia dan Lily pun bergabung untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat semangat anggotanya yang pantang menyerah, Ruth pun ikut termotivasi sehingga bisa mengalahkan Marius dengan skill konversi kehidupannya. Setelah Marius kalah, dia pun menyerahkan harta karun labirin sesuai permintaan Ruth. Meskipun sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, Ruth tidak berniat membunuh Marius. Malah sebaliknya, Ruth meminta Marius untuk bekerja sama dengan terus menjadi penjaga labirin ini. Kemudian setelah sampai rumah, manusia langsung menggunakan batu itu untuk mengabulkan keinginannya. Meskipun tidak ada perubahan yang signifikan, terlihat kondisinya semakin membaik. Berbeda dengan sebelumnya yang jika ia bergerak seperti ini, pasti sudah ngedrop. Melihat adiknya yang perlahan mulai membaik, Ruth pun langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dan seketika, lelahnya pun terobati. Singkat cerita, Ruth telah membuat klan yang beranggotakan Nin, Luna, Manesia, Marius, dan dia sebagai pemimpin. Sebagai pemula yang masih bingung, Ruth pun mencoba meminta bantuan kepada 2 klan besar untuk dibimbing. Namun tentu saja kedua klan besar menolak untuk beraliansi dengan klan kecilnya. Sebagai gantinya, Ruth mendapatkan surat undangan di acara pertemuan 2 klan besar ini. Sehingga tanpa pikir panjang, Ruth langsung menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan para pemimpin klan.
Saat tiba di acara besar itu, Ruth dan Nin yang sudah menaiki panggung pun malah diremehkan di depan para tamu dengan menyinggung statusnya sebagai tank, yang ternyata tujuan mereka sebenarnya adalah untuk merebut Nin darinya. Tentu saja Ruth menolak mentah-mentah tawaran itu, karena tujuannya ke sini untuk beraliansi dengan mereka, bukan menjadi bawahan mereka. Untuk itulah Ruth akan menunjukkan kekuatannya dengan cara menaklukkan labirin Card yang tidak bisa ditaklukkan oleh kedua klan ini, supaya kedua pemimpin ini mau beraliansi dengannya. なクランであれば、一度同盟についても考えてみたいと思っているわ。これが黒竜の牙のリーダー。 Keesokan harinya mereka langsung memasuki labirin Card. Berkat Lilia dan Lily, mereka dengan mudah sampai ke lantai 49. Setibanya di sana muncul monster lizard dan burung hantu hitam dari kedua arah secara bersamaan. Di mana Ruth yang mempunyai status abnormal, gas beracun lizard pun tidak mempan kepadanya sehingga dia berhasil menang tanpa kesulitan. Namun masalahnya adalah burung hantu hitam ini terus bermunculan tanpa henti. Yang jika hal ini dibiarkan, mereka akan kehabisan energi sebelum melawan sang penjaga. Sehingga mereka memutuskan untuk kabur supaya bisa menghemat energi. Ketika istirahat itulah Marius menceritakan tentang dirinya yang merupakan makhluk setengah dewa yang diciptakan iblis untuk menghancurkan umat manusia. Namun Ruth dan yang lainnya tidak memperdulikan hal itu. Setelah tenaganya pulih, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan memusnahkan semua monster yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya mereka sampai di lantai 50, tempat terakhir yang bisa dilalui oleh kedua klan. Dan tugas mereka harus bisa mengalahkan monster Bone Dragon supaya bisa menuju ke lantai berikutnya. Awalnya mereka bisa mengendalikan keadaan dengan terus menyerang tanpa henti. Namun ternyata serangan itu tidaklah mempan dan malahan Nin dan Luna harus mengobati Lilia dan Marius yang terkena racun. Oh, Luna! Hai! Sementara Ruth sendiri berusaha mengalihkan perhatian monster itu menggunakan skill pemancingnya. Namun hasilnya nihil. Saat Ruth kewalahan itulah Nin langsung membantunya dan kemudian menggunakan skill pemulihan area untuk mengembalikan energi mereka. Yang hanya Nin lah yang bisa menggunakan skill ini. Setelah pulih, satu persatu dari mereka terus menyerang tanpa henti hingga akhirnya Ruth bisa mengalahkannya. Hari selanjutnya mereka berhasil memasuki lantai 51, di mana pandangan mereka terganggu akibat kabut tebal yang diciptakan oleh sihir ini. Luna sudah mencoba menggunakan sihir angin, namun kabut itu tidak hilang. Marius pun menyarankan menggunakan sihir untuk bisa mendeteksi kedatangan monster. Dalam sekejap, Ruth bisa melakukan hal itu meskipun masih samar-samar. Selain itu, Ruth juga memancing monster Hagin keluar menuju tempat yang tidak terhalang oleh kabut. Sehingga saat monster itu muncul, mereka bisa mengalahkannya dengan serangan kejutan. Setelah itu, mereka bertemu dengan monster yang lebih kuat, yaitu Dark Skeleton, yang memiliki beberapa kristal yang melindunginya. Di mana kristal merah untuk serangan sihir, biru untuk memperkuat serangan itu, dan kuning sebagai pertahanan. Ketika sang monster terpojok, dia pun mengeluarkan cahaya yang bisa membuat Lilia teringat dengan traumanya, sehingga terus menyerang Ruth yang seolah-olah sebagai ayahnya yang selalu bersikap kasar kepada Lily. Marius pun disuruh untuk melawan monster itu terlebih dahulu, sedangkan Ruth akan mengurus Lilia supaya kembali tenang. Setelah Lilia berhasil ditenangkan, Ruth menyadari kalau musuhnya ini tidak bisa menahan serangan fisik dan sihir secara bersamaan, sehingga mereka langsung mengincar kelemahannya itu. Luna no kaze, Nin no mizu, Lily no himaho. Namun ternyata sang monster bisa membelah diri berikut dengan kristalnya. Berkat Luna, mereka bisa membedakan mana yang asli dan palsu sehingga memudahkan Ruth untuk memberikan serangan terakhir yang dibantu oleh Marius dan Lilia. Lilia,
Saat mereka akan pergi ke lantai selanjutnya, tiba-tiba sang penjaga bernama Amon pun muncul. 戻ってしまうのかい？ Dari auranya saja, Ruth bisa tahu kalau kekuatan penjaga ini di atas mereka. Yang hal itu terbukti ketika sang penjaga bisa mengalahkan 4 Dark Skeleton sekaligus dalam satu serangan. Bukan hanya itu, serangan mereka dapat ditangkis dengan sangat mudah olehnya. Namun Amon yang terlalu sombong dengan kekuatannya itu dimanfaatkan oleh Ruth untuk menyerangnya. Akibat dari serangan itu, Amon pun mengubah wujudnya menjadi serigala yang memiliki bulu sekuat zirah. Sehingga serangan fisik maupun sihir sekalipun tidak mempan. Namun ternyata Marius bisa melukai salah satu kakinya. 聞いていない様子ですね。 悪いなルード、力を貯めるのに。 Perlahan Amon mulai terpojok ketika mereka terus menyerang hingga dia menyelimuti tubuhnya dengan pedang angin untuk melindungi dirinya. 風によって切り刻む防壁ってとこかしら。 全部叩き切ってやる。 Meskipun Nin berusaha menghilangkan penghalang angin itu dengan sihir sucinya, Amon kembali mengeluarkan sihir angin yang lebih besar hingga Ruth kehilangan seluruh kekuatan perisainya. Bahkan Marius dan Lilia juga terluka parah. Saat Ruth hampir menyerah, dia teringat pertarungannya dengan Marius yang bisa menggunakan mana sebagai perisainya. Dengan begitu, Ruth bisa terus bertarung dengan sangat lincah. Bahkan rasa sakit dari tukanya pun menghilang. Kemudian dia langsung mengombinasikan serangannya dengan Lily yang bisa menggunakan 4 elemen sekaligus. これで決めます。 Setelah Amon kalah dan berhasil mendapatkan batu ajaib itu, Ruth pun mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan penjaga lain yang setara dengan Raja Iblis yang dikabarkan ingin menghancurkan umat manusia. 協力してくれないか。 もう歩けないから運んでほしいのじゃ。 Atas keberhasilannya menaklukkan labirin Kard, kedua klan besar pun mau beraliansi dengannya sesuai janji mereka. Setelah sampai di rumah, Ruth pun langsung menyerahkan batu ajaib itu kepada adiknya. Terlihat manusia bisa langsung akrab dengan Amon. どうだ。 はい、だいぶ体が軽くなりました。 Beberapa hari kemudian, Nin membawa Homunculus yang terluka pulang ke rumah. Setelah Luna berhasil mengobatinya, Homunculus ini pun meminta agar mereka mau menolong temannya yang saat ini sedang berada di hutan, di mana ada 2 kelompok Homunculus yang saling bertarung. Nah, teman dari Homunculus tadi memiliki emosi seperti Luna. Meskipun Ruth mencoba untuk menghentikan pertarungan itu, namun tidak digubris, sebab mereka Homunculus tipe tempur yang tidak memiliki emosi maupun kesadaran, dan ditugaskan untuk memusnahkan para Homunculus yang kabur ini. それほど早くはないな。 Bahkan ketika salah satu dari mereka tangannya putus pun, dia tidak merasakan sakit maupun nangis, tapi tetap terus menyerang. Sehingga Ruth tak punya pilihan lain selain membunuh mereka. Kemudian Ruth membawa mereka semua ke markas lalu mengobatinya. Setelah itu Ruth pun akan melapor tentang Homunculus yang berada di markasnya. Sebelum pergi, dia bersedia ikut untuk memberikan penjelasan tentang semua yang ia ketahui mengenai pembuatan Homunculus di kota Brunqueles. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk balas budinya karena sudah ditolong. Setelah bertemu dengan wali kota, dia pun langsung menjelaskan tentang adanya pria yang dikenal sebagai Raja Iblis bernama Grid, pencipta Homunculus, dan diproduksi secara massal. Tubuh mereka pun terus dimodifikasi hingga menciptakan tipe tempur maupun yang memiliki emosi. Berkat informasi yang dia sampaikan, para Homunculus pun diizinkan untuk tinggal di kota ini serta mendapatkan perlindungan. Setelah mendapatkan perlindungan, Ruth pun berniat untuk mempekerjakan mereka atau membantu kota ini, supaya pandangan masyarakat terhadap Homunculus bisa berubah dan mau menerima mereka dengan baik. Namun, sebagian dari Homunculus ini mempunyai trauma karena sering disiksa oleh manusia saat bekerja. Melihat para Homunculus, Ruth pun berusaha meredakan kecemasan mereka dengan menjelaskan jam kerja maupun respon masyarakat di sini. Yang setelah dibujuk olehnya, mereka pun akhirnya mau bekerja membangun tempat permandian umum sesuai dengan permintaan para warga kepada klannya. Setelah itu, Ruth pergi menemui Amon untuk mencari tahu tentang identitas Raja Iblis Grid.
Diketahui Grid ini sangat suka melakukan penelitian untuk menciptakan yang terkuat melalui eksperimennya kepada homunculus. Hal yang membuat Ruth sangat marah adalah Grid melakukan hal kejam seperti ini hanya untuk menghabiskan umurnya atau hanya mengisi waktu luang karena umurnya yang sangat panjang. Sebenarnya Ruth mungkin bisa mengalahkan Grid dengan kekuatan elemen sihir yang baru dia kuasai. Namun jika Ruth tidak bisa mengendalikan kekuatan itu, dia sendirilah yang akan ditelan oleh kekuatannya, bahkan bisa menjadi Raja Iblis itu sendiri. Untuk itulah, Ruth terus berlatih dengan para monster labirin supaya bisa mengendalikan elemen sihirnya itu. Yang dengan kekuatannya itu, mungkin saja Grid saat ini sedang mengincarnya. Sementara itu, para homunculus terlihat sedang melaksanakan tugas dari Ruth. Meskipun banyak dari para warga yang masih cemas, tapi perlahan mereka mulai menunjukkan kesan positif saat homunculus terus bekerja dengan giat. Setelah pemandian umum itu selesai, Ruth dan para cewek-cewek pun mencoba pemandian itu terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan dari para warga. では満喫させていただきますか。柔らかいわね。っていうか、マリウスも何覗こうとしているんだ。 Setelah dinyatakan aman, perlahan para warga pun mulai mencoba pemandian itu yang membuat hubungan mereka pun semakin membaik. Masih di hari yang sama di mana Ruth mendapatkan laporan bahwa segerombolan monster sedang menuju kotanya. Sebagai pemimpin klan, Ruth pun langsung mengumpulkan para petualang untuk bersiap-siap melawan para monster itu. Bukan hanya itu saja, Marius dan Amon pun merasakan adanya kemunculan labirin baru di sekitaran kota. Yang kemungkinan monster-monster itu berasal dari sana yang sengaja digandakan untuk menyerang kota. Setelah homunculus memasang pelindung, pertempuran pun tak bisa dihindari. Dari segi jumlah terlihat jelas mereka sudah kalah telak, yang bahkan goblin ini bisa menggunakan sihir. Di saat para warga ketakutan itulah Marius dan Lilia datang membantu Ruth untuk mengalahkan para monster itu. Ruth yang kini semakin kuat bisa dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Sehingga dari sini para warga dan pasukannya pun berhasil menang telak. Saat masih capek itulah muncul segerombolan monster lain yang bahkan kali ini lebih kuat dan lebih banyak lagi. Di saat yang bersamaan juga muncul monster labirin Avansir yang datang atas perintah Ruth untuk membantunya. Ruth juga bisa mengandalkan para monster ini sehingga kemenangan pun kembali mereka dapatkan. Ruth pun berniat pergi menaklukkan labirin baru yang mungkin diciptakan oleh Grid. Sebelum dia pergi, Amon memberikan gelang yang bisa menyegel kekuatan Raja Iblis. Dengan begitu, Ruth bisa menangkapnya hidup-hidup untuk mengulik segala informasi tentang homunculus. Ruth pun mengajak Nin, Luna, Lilia, Lily, dan Samimina untuk ikut dengannya menaklukkan labirin baru. Sedangkan Marius ditugaskan untuk menjaga kota bersama dengan para petualang. Dan Amon sendiri ditugaskan untuk memimpin tim penyihir. Karena jika Marius dan Amon ikut bersamanya, Ruth khawatir Grid akan menyerang kota saat mereka tidak ada. Setelah mereka berhasil masuk labirin, Grid pun langsung menyambutnya. Seperti biasa, awalnya Ruth mencoba untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Namun Grid menjawab tawaran itu dengan menunjukkan suasana kota Avansir yang sedang diserang oleh pasukannya. Yang dilanjut dengan Grid yang merubah wujudnya ke mode tempur dan pertarungan pun dimulai. Meskipun Grid kuat, berkat Luna yang bisa menghilangkan sihirnya, dia pun dapat dikalahkan dengan mudah. Ditambah Ruth berhasil menyegel kekuatannya dengan gelang pemberian Amon. Ketika Ruth akan membawa Grid ke kota, dia pun baru sadar kalau Grid ini memiliki batu sihir di dada yang tiba-tiba dia langsung diserang oleh Grid yang asli sampai tidak bisa berkutik. Anggotanya pun tak ada yang bisa hanya untuk sekedar menyentuhnya. Bahkan skill andalannya pun tak bisa melukainya sama sekali.
Menyadari serangannya tidak mempan, Ruth pun mencoba kekuatan barunya yang ternyata berhasil memberikan luka. Namun hal itu justru membuat Grit marah hingga Ruth harus terluka parah. Meskipun terluka, Ruth masih peduli dengan teman-temannya yang hampir mati sehingga dia pun segera bangkit dan... Ruth yang emosi pun tak bisa membendung kekuatannya itu. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Nin pun langsung menamparnya untuk membuat Ruth kembali sadar dan bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Melihat Ruth kembali tenang, Grit pun kembali memprovokasinya dengan menunjukkan keadaan kota. Yang hal itu merupakan kesalahan besar karena Ruth bisa menggunakan skillnya melalui gambar itu sehingga Grit bisa dikalahkan. ルードのスキルかい？減らなくなった。ルードは最強タンクだ。 Tamat.